komunitas, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semua bahagia. Sore hari ini, sudah siapkah kita mau ibadah komunitas bersama-sama? Wah, pasti kalian semua sudah menanti-nantikan ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, Mami mau ajak kalian semua bermain. Wah, main apa ya? Nah, Mami kasih tahu dulu ya. Nama permainannya adalah Pinky, Ponky, Boo. Nah, cara permainannya begini. Nanti Mami akan kasih tunjuk kalian 3 buah gerakan, ya. Gerakan pertama adalah seperti ini. Kalian ingat-ingat ya. Gerakan pertama. Gerakan kedua adalah seperti ini. Gerakan ketiga adalah seperti ini. Ya, sudah hafal gerakannya? Nah, permainannya nanti Mami akan bilang Pinky, Ponky, Bu. Nah, tapi kalian gerakannya harus beda sama Mami, ya. Oke, tapi harus serentak. Jadi, ketika Mami bilang Pinky, Ponky, Bu, kalian juga harus langsung mengeluarkan gerakannya, ya. Kalau kalian gerakannya yang ternyata sama Mami, berarti kalian kalah dan kalian harus duduk, ya. Tapi kalau kalian terus berbeda gerakannya sama Mami, kalian bisa melanjutkan permainannya. Oke? Kita mulai ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Pinky, Ponky, Bu. Ada yang sama gerakannya dengan Mami? Yang gerakannya sama duduk dulu ya. Nah, yang gerakannya beda sama Mami tadi kita bisa lanjut. Oke? Lagi ya, siap-siap. Pinky, Ponky, Bu. Ada lagi yang sama? Yang sama boleh duduk dulu. Sekali lagi. Pinky, Ponky, Bu. Udah semakin jago nih mainnya nih. Lagi ya, lebih cepet. Lebih cepet. Ya. Pinky, Ponky, Bu. Pinky, Ponky, Bu. Pinky, Ponky, Bu. Ya. Wah, kalian hebat-hebat semua. Nah, gimana adik-adik permainannya tadi? Seru kan? Loh. Halo, Mi. Wah, ada Papihan nih. Lagi ngapain Papihan? Lihat Papi pakai baju udah lengkap gini, bawa barbel. Dia mau olahraga lah, angkat beban. Ya, ngapain olahraga berat-berat bawa beban? Apa gunanya? Justru beban ini bagus loh buat melatih kekuatan otot kita. Ya. Oh ya? Yes. Beban ini baik untuk kita, hanya saja bagaimana respon kitanya. Apakah kita mau menggunakannya untuk melatih kekuatan kita, atau malah membuat kita sedih karena merasa berat? Oh, begitu ya. Jadi fokusnya bukan pada bebannya, tetapi pada manfaatnya buat kita. Betul nih, beban ini bisa diilustrasikan juga seperti beban dalam kehidupan kita. Kadang kita mengalami masalah, kesulitan. Itu jadi beban hidup kita. Tapi terkadang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita supaya melatih kita menjadi semakin kuat di dalam Tuhan nih. Oh, begitu ya. Jadi beban di dalam kehidupan kita itu bisa melatih kita untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Yes, Mi. Tergantung bagaimana kita meresponnya. Kalau kita mau tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tahan uji. Betul? Betul, Mi. Jadi, kita harus be strong in God. Sekali lagi, Mi. Be strong in God. Kalau gitu, yuk kita memuji Tuhan, Bi. Karena Tuhan sudah begitu baik sama hidup kita. Loh, barbernya gimana, Mi? Tinggalin saja. Oke. Adik-adik semua, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau berdoa ya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh ya, semuanya tangannya dilipat, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan, di mana kita semua, walaupun di rumah masing-masing, tapi kami bisa beribadah kepadamu. Tuhan pimpin acara ibadah kami sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anakmu siap untuk memuji memuliakan namamu, siap mendengarkan firman-Mu sepanjang sore hari ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus.
Monik. Sekarang kita mau memuji Tuhan ya. Apa kabar semuanya? Baik-baik? Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua dimanapun kita berada. Walaupun kalian ada di rumah, kita tetap bisa memuji Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan. Ayo Mami Monik. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ayo adik-adik lebih semangat lagi bernyanyi buat Tuhan. Kita menyanyi untuk Tuhan. Di firman Tuhan, di lagu ini Tuhan katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Oleh karena itu ayo kita semangat, kita menyanyi yang terbaik buat Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, betul Pak Tuhan. Tuhan adalah kekuatan dan
dan Mazmurku. Iya. God is our strength, Mami Monik. Ya, be Ya. strong. Be strong in God. God. Sekali lagi yang kompak, Mami. Be strong in God. Oke, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, ayo kita nyanyikan sebuah lagu, Kekuatan di Hidupku, Ku Dapat di Dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah
Benar Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah gunung batu kami, perisai kami, kota benteng kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kalau sore hari ini kami boleh ada, kami percaya bukan kebetulan Tuhan. Walaupun secara online kami memuji, menyembah, dan berdoa, kami percaya nggak ada batasan Tuhan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup memulihkan kami Tuhan. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini bukan kebetulan kami ada di tempat ini. Kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa duduk diam dan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Firman itu adalah kekuatan janji-Mu Tuhan. Kami butuh itu Tuhan. Beri kami Tuhan lapar haus akan firman-Mu. Haleluya. Tuhan, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, di rumah, agar bisa fokus Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya, katakan amin. Aduh, bebannya harus dibawa lagi nih. Oke, Papihan nih. Wah, baru lagi nih. Thank you Papihan. Halo semua, buat Papi Mami dan juga teman-teman semua yang ada di rumah. Terima kasih karena kalian selalu setia mendengarkan firman Tuhan di channel Yedija ini setiap hari Sabtu jam 4 sore. Oke, seperti yang Papi lakukan tadi, yaitu mengangkat barbel. Papi mau tanya, apa sih yang kalian lakukan saat ini banyak di rumah? Apakah kalian main, belajar, atau mau melakukan suatu kebiasaan yang baru? Ya, kalau Papi di rumah mencoba membuat kebiasaan baru, yaitu mulai berolahraga. Ya, seperti yang kalian lihat, Papi mulai berolahraga mengangkat beban. Ternyata awalnya beban itu berat sekali. Tetapi apa yang Papi pelajari, setelah berapa lama otot Papi makin kuat loh. Betul, 1 minggu, 2 minggu bebannya semakin bertambah, dan itu membuat ototnya semakin besar dan semakin kuat. Wah, ternyata beban itu ada positifnya juga ya. Oleh karena itu, hari ini tema kita adalah kuat dalam kuat kuasanya. Diambil dari firman Tuhan Efesus 6 ayat 10. Sekali lagi, Efesus 6 ayat 10. Firman-Nya berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Sekali lagi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Ya, seperti yang kita tahu disampaikan tadi di awal tadi, beban dalam hidup kita dapat menjadi latihan atau ujian bagi iman kita. Katakan sekali lagi, latihan atau ujian. Kalau kita bicara soal latihan, berarti itu berulang-ulang kali loh latihan. Dan itu membuat kita menjadi lebih kuat. Oke? Karena itu dalam menghadapi situasi yang sulit, misalnya saat ini mungkin kita menghadapi pekerjaan Papi Mami lagi sepi, PR anak-anak juga semakin bertambah banyak. Mungkin juga di anggota keluarga kalian ada yang sakit. Nah, apapun masalah yang sedang kalian alami, kalian harus tetap kuat di dalam Tuhan. Katakan kuat di dalam Tuhan. Ya, taruhkan beban, permasalahan, dan pengharapan kalian di dalam Tuhan. Dan tetap percaya Tuhan pegang kendali. Tuhan pegang kendali. Katakan sekali lagi, Tuhan pegang kendali. Ya. Firman Tuhan hari ini, Papi ambil dari Kisah Para Rasul 16, ayat 19 sampai 32. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 16, ayat 19 sampai 32. Ini menceritakan tentang Paulus dan Silas di penjara. Nah, kenapa sih mereka di penjara? Padahal bukan karena mereka melakukan kesalahan loh di mata Tuhan. No, mereka justru mengusir roh jahat dari seorang wanita peramal. Tapi orang-orang di sana menjadi marah. Kenapa sih marah? Karena wanita itu tidak bisa meramal lagi dan mereka kehilangan mata pencaharian mereka.
Lalu akhirnya apa yang terjadi? Paulus dan Silas dijebloskanlah ke dalam penjara. Yang menarik di sini, apa yang Paulus dan Silas lakukan di penjara? Coba pikirkan, apakah mereka marah-marah? Apakah mereka menggerutu? Sedih? Menangis terus? Oh, ternyata mereka tetap bernyanyi dan memuji Tuhan. Sekalipun mereka dalam tekanan yang berat loh. Seperti bal tadi, seperti beban tadi. Karena iman dan pengharapan mereka yang tidak goyah, akhirnya mujizat terjadi. Ternyata butuh iman dan pengharapan yang tidak goyah, akhirnya mujizat terjadi. Kalau kalian mau menyaksikan kisahnya lebih dalam lagi, yuk kita lihat di filmnya. Nah, gimana? Sudah dengar firman Tuhannya? Oke kan? Semoga firman Tuhan hari ini bisa menjadi kekuatan buat kalian semua di rumah. Sekarang waktunya kita berdoa. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami bersyukur masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah kami punya mindset yang benar. Beban yang ada di depan kami untuk kami hadapi. Karena kami percaya bahwa beban itu membuat kami menjadi lebih kuat, Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami tidak gampang menyerah. Untuk kami tetap berpengharapan, bergantung hanya kepada Tuhan. Kami percaya, lewat latihan terus menghadapi beban ini, kami akan semakin menjadi lebih kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu di rumah dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah sukacita, damai sejahtera yang dari-Mu melimpah Tuhan terus untuk setiap kami. Kebenaran-Mu melimpah atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali. Tuhan melindungi dan menyertai kami semua karena Engkau Allah Immanuel. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Terima kasih ya untuk hari ini. Kalian udah setia dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Keep strong in God. Keep strong in God. Nah, adik-adik semua, sekarang kita mau ada aktivitas. Aktivitas ini kalian perlukan 2 lembar kertas HVS warna putih, ada gunting, lem, pensil penggaris, dan juga pensil warna atau krayon atau spidol juga boleh ya. Coba siapkan dulu peralatannya yang ada di rumah. Oke, kalau sudah siap, kita mau ambil 1 lembar kertas warna putih. Ya, seperti ini. Kita garis selebar sekitar 5 cm ya. Dua garis. Oke, kalau sudah, kita akan gunting. Yang kertas pertama kita bagi 2. Ini. Lalu kita bagi 2 lagi seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya. Kertas ini kalian lipat bagi 2. Seperti ini. Lalu kalian gunting di tengahnya.
jadi 2. Nah, setelah itu kalian lipat sepertiga dari atasnya saja ya, seperti ini. Jelas? Lalu kalian gunting. Oke, jadi kita punya 2 kertas yang kecil seperti ini, 2 kertas yang tipis tetapi tinggi, dan 2 kertas yang agak tebal ya. Sekarang kita akan gunting kertas yang tadi kita sudah gambar, oke? Kita mau gunting sepertiganya ya, seperti ini. Kalau sudah, kita mau mulai tempel-tempel. Mami mau buat apa ya? Ada yang bisa tebak? Mami mau buat barbel. Kalian sudah pernah lihat barbel kan? Ambil kertas yang baru, lalu pertama-tama kalian tempelkan garis yang paling panjang yang tadi sudah kalian gunting di bagian tengah kertas. Buat anak-anak yang masih kecil, guntingnya bisa dibantuin ya sama papa atau mama ya di rumah. Nah, kalian tempel di tengah seperti ini. Kelihatan? Nanti kita akan warnai kertasnya ya setelah selesai. Lalu, dimulai dari kertas yang paling kecil, yang tadi kalian sudah gunting-gunting, tempel di bagian terluar. Tempel di bagian terluar ya, dari kertas yang tadi kalian sudah tempel. Kertas yang paling kecil ditempel di paling luar, sisi paling luar. Setelah itu kalian tempel yang paling gendut. Kertas yang tadi kalian udah gunting, yang paling gendut kalian tempel di bagian sebelah dalam dari yang tadi sebelumnya kalian sudah tempel. Dua-duanya kanan kiri ya tempelnya ya. Nah, seperti ini. Kelihatan? Satu lagi yang paling tipis, kalian tempel lagi di bagian paling dalamnya, sebelah dalam dari yang gendut tadi. Oke. Kalau sudah, kalian bisa ambil pensil warna. Warnai bagian yang tengah ini dengan warna abu-abu. Seperti ini. Lalu bagian yang keluarnya kalian bisa warnai warna hitam atau warna coklat tua atau warna lain yang kalian mau, bebas ya. Kalau Mami akan warnai dengan warna hitam. Setelah diwarnai akan jadi seperti ini. Nah, lalu kalian bisa tuliskan pakai spidol dengan warna yang kalian suka. Mami pakai warna pink.
kita pelajari hari ini? Be strong in God. Ya, kita tulis ya. Be strong in God. Seperti ini. Nanti kalian semua buat ya di rumah. Kalau sudah, kalian bisa WA gambar yang sudah kalian buat ke mami-mami di kelasnya masing-masing. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Be strong in God.